Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku paketnya ya. Sebelum belajar, kita berdoa dahulu bersama-sama. Yuk dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Tema 3E, subtema 4, pembelajaran 1, 2, 3. Cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak, perhatikan gambar di samping ini. Coba perhatikan. Dengan mengamati gambar, dapatkah kamu membayangkan suasana di tempat pada gambar tersebut? Bagaimana suasana yang kamu bayangkan? Pemandangan tersebut terdapat di negara yang memiliki iklim berbeda. Apa itu iklim? Apa itu musim? Dan apa itu cuaca? Mari kita simak dan pelajari bersama-sama. Hubungan cuaca, musim, dan iklim. Coba lihatlah keluar jendela. Bagaimana keadaan di luar? Apakah berawan, hujan, berangin, atau cerah? Keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Cuaca terjadi dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat dapat berubah dengan cepat. Misalnya, keadaan cuaca pada pagi hari cerah, namun siang hari bisa saja cuacanya berubah menjadi mendung atau hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Jadi tadi kalau waktunya singkat itu cuaca, kalau waktunya lama disebut musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan, kemudian musim kemarau. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Meskipun musim hujan bukan berarti hujan turun setiap hari. Pada musim hujan, hujan sering terjadi. Begitu pula pada musim kemarau, cuaca pada musim kemarau seringkali cerah. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Apa itu iklim? Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Iklim meliputi daerah yang luas. Iklim terdiri atas iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kita akan bahas satu-satu ya. Pembagian iklim di bumi. Daerah di muka bumi dibedakan menjadi 4 daerah, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kita bahas yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah sekitar khatulistiwa. Cuaca di daerah tropis hangat dan lembab. Negara yang beriklim tropis akan mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Beberapa negara yang termasuk dalam iklim tropis yaitu diantaranya Brunei Darussalam, Filipina, Kenya, Kongo, dan Indonesia. Untuk yang selanjutnya, iklim subtropis.
Iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis akan mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Untuk yang ketiga, iklim sedang. Iklim sedang, perbedaan musim terlihat sangat jelas. Cuaca tidak terlalu panas atau dingin. Perubahan iklim di daerah sedang adalah musim panas, dingin, dan sejuk. Negara yang beriklim sedang misalnya Norwegia, Swedia, Denmark. Nah, di antaranya itu ya. Untuk selanjutnya yaitu iklim dingin. Iklim dingin berlangsung sangat lama sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Pada musim dingin, malam lebih lama dari siang. Negara yang beriklim dingin antara lain Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Nah, kita akan belajar tentang perubahan musim di negara subtropis ya. Perubahan musim di negara subtropis. Yang pertama yaitu musim gugur. Setiap daerah di permukaan bumi memiliki iklim masing-masing. Negara beriklim tropis memiliki 2 musim, contohnya negara kita Indonesia. Ada pula daerah-daerah beriklim subtropis. Daerah beriklim subtropis ditandai dengan adanya pergantian 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Saat musim gugur, udara terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dibandingkan dengan malam hari. Oleh karena suhu dingin, daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian berguguran. Setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Setelah musim semi berakhir, datanglah musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Setelah kita belajar musim di negara subtropis, selanjutnya kita akan belajar berhitung. Selanjutnya belajar berhitung pecahan. Perhatikan. Keadaan cuaca dapat mempengaruhi makanan dan minuman yang dimakan. Pada cuaca hujan, kita lebih memilih untuk makan makanan yang hangat. Hari ini turun hujan seharian. Ibu membuat roti bakar untuk Nina dan adik. Roti bakar tersebut dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Setelah dimakan Adi, roti tersisa 5/8 bagian. Lalu Nina makan 2/8 bagian. Berapa sisa roti sekarang? Soal di atas dapat diselesaikan dengan pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dapat diselesaikan dengan bantuan gambar. Perhatikan. Jadi awalnya satu roti dipotong menjadi 8, jadi kita bikin kotak ada 8. Sedangkan setelah dimakan Adi, roti tersisa 5/8 bagian. Kita arsir ya yang 5 sisanya. Setelah diarsir,
berarti itu roti sisa 5/8 bagian. Lalu Nina makan 2/8 bagian. Dari sisa 5 tadi, Nina memakan 2. Kita beri tanda silang 2, berarti kan 1, 2. Nah, sekarang bisa dilihat sisanya ada berapa? 1, 2, 3. 3 dari berapa bagian? Dari 8. Jadi bisa ditulis dengan 3/8. Untuk selanjutnya, perhatikan contoh soal lain. 9/12 dikurangi 2/12 adalah, berarti kita bikin kotak-kotak dulu, ada 12 kotak. Yang diarsir ada berapa? 9. 9 dikurangi 2, berarti yang disilang 2. Kita hitung yang tidak disilang dan diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti sisanya 7/12, atau bisa ditulis 9/12 dikurangi 2/12 itu sama dengan 7/12. Jika tidak menggunakan gambar, bisa langsung dihitung. 9/12 dikurangi 2/12, jadi 9 dikurangi 2 itu 7. 7/12. Pada musim hujan, ibu sering membuat kue bolu. Kue tersebut disajikan saat masih hangat. Ibu membagikan kue bolu menjadi 4 bagian yang sama besar. Nina makan 1/4 bagian kue. Berapa bagian kue yang belum dimakan? Ibu menjadi 4 bagian sama besar. Memotong kue menjadi 4 bagian, berarti satu kue dipotong menjadi 4. Kita bikin dulu ada 4 di bagian kue, sedangkan dimakan Nina itu 1/4. Bisa juga digambar kuenya 1, 2, 3, 4. Nah, yang dimakan kita warnain. Yang dimakan itu 1/4. Jadi sisanya ada berapa? Kalau lihat gambar, sisanya yaitu enggak diarsir ya. Ada yang putih, ada 1, 2, 3. Jadi 3 dari 4 bagian. Atau dalam matematika bisa ditulis dengan 4/4. Satu bagian yang masih utuh ya, tadi satu bagian yang masih utuh dibagi 4, berarti 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran sampai akhir. Untuk latihan soalnya boleh dikerjakan untuk latihan ya. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berdoa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.